Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan terkait dengan etika bisnis dan profesi. Nah, untuk pagi hari ini kita sudah mulai masuk ke profesi akuntan, yaitu profesi kita. Ya, ini yang saya buka di sini adalah PowerPoint dari Profesor Mardiasmo. Ya, jadi Prof Mardiasmo itu adalah Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI. Ya, itu supaya kalian tahu. Waktu itu beliau juga merupakan Wakil Menteri Keuangan untuk periode yang 2014-2019 itu. Nah, kita akan mulai dari slide ini dulu, ya. Jadi kalau kita sudah tahu apa harapan masyarakat dari seorang akuntan profesional, itu nanti kita akan tahu kenapa penting bagi profesi akuntan untuk menjaga etika profesi, gitu ya. Jadi bisnis akuntan, profesi akuntan itu disebut business of trust, ya. Jadi sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat. Ya, saya ulangi bahwa akuntan itu adalah business of trust, sangat bergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Nah, sehingga harapan masyarakat dari seorang akuntan profesional itu yang pertama adalah dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya. Kemudian harus mampu bekerja secara profesional dan mengedepankan etika profesi. Dan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemberi kerja atau klien, tetapi yang lebih penting adalah mengutamakan kepentingan publik. Ya. Jadi ketika di berita itu misalnya ada kasus-kasus terkait dengan penyalahgunaan profesi akuntan, misalnya akuntan bekerja sama dengan klien untuk mengelabui publik, kemudian ada akuntan yang misalnya dibekukan izinnya, akuntan publik misalnya yang paling sering ya, akuntan publik dibekukan izinnya, dapat sanksi hukum misalnya karena dia telah bekerja sama dengan klien untuk mengeluarkan laporan keuangan yang tidak sesuai atau tidak valid gitu ya, tidak dapat dipercaya, itu tentu sangat merusak kredibilitas profesi akuntan. Nah, sehingga orang kan akan bertanya-tanya, akuntan yang harusnya itu menjadi seseorang menjadi profesi yang dipercaya oleh masyarakat, yang dipercaya oleh stakeholder, yang dipercaya oleh pengguna laporan keuangan, ternyata justru dia yang menciderai profesi ini. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kepercayaan masyarakat terhadap akuntan ini kan akan turun. Nah, ini akan menjadi masalah besar. Oleh karena itu, sudah semestinya kalian para calon akuntan itu harus tahu etika profesi akuntan itu harus seperti apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, apa yang melanggar dan apa yang tidak melanggar, ya. Karena tadi akuntan itu adalah business of trust. Kalau masyarakat sudah tidak percaya, ya bubarlah akuntan. Gitu ya. Oleh karena itu di sebelah sini ini ada yang namanya Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, P2PK, ya. Nah, ini lembaga ini di bawah Kementerian Keuangan. Dia yang mengkoordinasi, kemudian yang memberikan pembinaan, pengawasan, termasuk pelayanan kepada
seluruh profesi keuangan di Indonesia. Ya, profesi keuangan itu ada apa saja? Di antaranya ya ada akuntan, ini profesi kita, akuntan, ya. Kemudian ada akuntan publik. Nah, ini yang ngaudit, ini juga masih profesi kita. Ada teknisi akuntansi. Ini yang biasanya untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian ada penilai atau appraisal. Nah, ini juga kalian bisa menjadi bergelut di profesi ini atau penilai publik. Ini sama ya, kalau penilai publik itu jadi mirip dengan apa namanya? Ini kan ada akuntan publik sama ini penilai itu ya maksudnya appraisal gitu ya. Ada aktuaris dan juga profesi keuangan lainnya. Jadi untuk menjaga supaya ada yang mengawasi, ada yang mengkoordinasi, kemudian termasuk yang memberikan izin itu adalah di bawah Pusat Pembinaan Profesi Keuangan ini, ya. Ini di bawah Kementerian Keuangan. Jadi baik itu akuntan, akuntan publik, appraisal itu semuanya di bawah pengawasan dan juga kalau mau mengajukan izin ke sini, ya. Nanti apa namanya dikeluarkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atas nama Menteri Keuangan gitu. Dan juga pusat P2PK ini tentu bekerja sama dengan profesi, asosiasi profesi ya ada IAI, ada IAPI, kemudian ada IAMI, kemudian ada apa namanya yang asosiasi appraisal itu MAPI, masyarakat apa namanya penilai publik itu ya. MAPI asosiasinya. Tentu mereka bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi profesi itu, gitu ya. Nah, ini adalah alasan kenapa akuntan itu harus mengedepankan etika, harus menjaga profesionalitas karena akuntan itu adalah bisnisnya adalah business of trust. Tuh. Nah, kemudian ini harapan Presiden kepada akuntan, ini sudah kalian baca, saya lewati. Nah, ini yang sangat penting untuk kalian ketahui. Ya. IAI sebagai engine of reform untuk Indonesia, ya, mesin untuk perubahan. Gitu. Jadi kemarin kita sudah membahas ada governance structure, ada governance mechanism dan proses komitmennya. Nah, ini IAI ini dalam rangka untuk apa namanya supaya organisasi ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik. Gitu, ya. Jadi di governance structure itu bagaimana di perusahaan itu harus ada yang namanya misalnya mulai dari kalau PT itu ya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, kemudian ada Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite, ada komite audit, kemudian komite remunerasi dan yang lainnya, kemudian yang mengelola perusahaan itu namanya manajemen, komisaris itu yang mengawasi, kemudian dan juga struktur-struktur yang lainnya, gitu ya. Kemudian mekanismenya itu kan ada banyak sekali, ya. Prosesnya, oh bagaimana perusahaan itu dijalankan sesuai dengan governance, oh ada termasuk diantaranya ada mekanisme atau sistem whistleblowing atau whistleblower. Jadi ada sistem di mana ketika ada pengaduan itu melalui sistem itu. Nah, sistem itu menjamin bahwa yang mengadukan, yang memberikan informasi itu dijamin secara hukum kerahasiaannya dan juga apa namanya, misalnya seperti kasusnya Nazarudin dan seterusnya gitu ya, itu kan ada laporan. Nah, sehingga setiap organisasi yang menjalankan governance itu tentu apa namanya ada sistem whistleblowing yang dibangun. Itu contoh-contohnya gitu ya. Nah, sehingga IAI sebagai organisasi profesi dan standar setter, ini yang menetapkan standar, tentu harus mengedepankan integritas.
Gitu, ya. Nah, ini adalah hubungan antara akuntansi dan pelaporan dengan perekonomian, gitu ya. Jadi di sebelah sini ini ada organisasi profesi. Kemudian di sebelah sini ada regulator. Organisasi profesi ya ada IAI, ada IAPI. Nah, itu dia yang menetapkan kalau standar akuntansi keuangan itu yang menetapkan adalah IAI, ya. Ikatan Akuntan Indonesia itu menetapkan standar akuntansi keuangan yang nantinya digunakan oleh para pelaku untuk membuat laporan keuangan. Nah, kalau di pemerintahan ada standar akuntansi pemerintahan. Tentu ini dari regulator ini yang mengeluarkan SAP tersebut. Nah, dari standar akuntansi yang ada ini tentu harus ada kesamaan interpretasi dan kesamaan kompetensi. Baik dari yang menyusun laporan keuangan maupun yang nanti akan mengaudit dan juga harusnya yang menggunakan laporan keuangan ini pun juga ngerti. Gitu ya. Sehingga yang namanya standar akuntansi itu tentu harus disosialisasikan. Kemudian kalian sebagai calon-calon akuntan juga harus ngerti standar akuntansi keuangan supaya ada kesamaan interpretasi dan kesamaan kompetensi di sini. Gitu ya. Nah, jadi kalau digambarkan di sini ada entitas. Entitas itu adalah perusahaan. Kemudian di sini ada auditor, di sini ada stakeholder. Stakeholder itu yang menggunakan laporan keuangan. Nah, entitas di sini atau pihak manajemen tentu dia memiliki sistem informasi akuntansi untuk menyusun laporan keuangan. Gitu ya. Nah, tentu untuk menyusun laporan keuangan ini di dalamnya sini kan perusahaan itu memiliki ada praktisi akuntansi. Kan gitu ya. Baik yang menyusun laporan keuangan maupun dia yang menjadi pengawas internal. Ya, di setiap organisasi perusahaan mesti seperti itu, ada yang menyusun laporan keuangan, kemudian ada yang namanya satuan pengawas internal ataupun auditor internal ataupun apapun namanya itu, dia yang menjadi pengawas internal di perusahaan itu. Tuh. Kemudian ada yang menyusun laporan keuangan di sini ya, yang membuat pembukuan akuntansinya. Nah, kemudian jadilah laporan keuangan. Ya. Kemudian di sini ada auditor. Auditor independen. Ini adalah pihak ketiga yang ditunjuk untuk memastikan bahwa laporan keuangan ini sudah memenuhi transparansi akuntability. Gitu ya. Disusun sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kan gitu. Ini adalah laporan keuangan yang diharapkan oleh stakeholder atau investor atau yang memiliki perusahaan ini termasuk stakeholder yang lain, yaitu masyarakat umum, kemudian ada pelanggan dan seterusnya. Ya. Sehingga laporan keuangan itu perlu diaudit. Nah, sehingga yang namanya stakeholder di sini, dia kan tentu menaruh kepercayaan terhadap auditor. Oh, saya percaya bahwa auditor itu sudah benar-benar memeriksa laporan keuangan itu sesuai dengan standar profesi auditor ya, SPAP, standar profesional akuntan publik. Gitu. Jadi proses dia mengaudit laporan keuangan itu tentu berdasarkan SPAP. Kalau laporan keuangan itu disusun tentu berdasarkan SAK, standar akuntansi keuangan. Gitu. Sehingga nanti laporan keuangan ini bersama dengan laporan auditor independen ini diberikan kepada akan dibaca oleh stakeholder. Oh, laporan keuangannya sudah ada sudah ada laporan auditor independen yang menyatakan bahwa laporan tersebut wajar tanpa
pengecualian. Dengan demikian, kalau ini semuanya bekerja dengan baik, entitas di sini mengedepankan good governance, ya, maka stakeholder di sini tentu bisa membuat good decision. Ya, karena stakeholder di sini kepentingannya terhadap laporan keuangan itu adalah untuk membuat keputusan bisnisnya, kan gitu. Nah, kalau ini semuanya sudah bekerja dengan baik, tentu good decision ini akan bisa diambil. Sehingga dunia usaha itu akan menjadi sehat, perekonomian stabil, tumbuh dan berkelanjutan. Nah, ini sangat penting untuk kalian ketahui keterkaitan antara profesi akuntan dan juga governance, gitu ya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, di sini juga tentu ada praktisi akuntansi yang lain, gitu ya. Nah, itu terkait dengan keterkaitan kenapa profesi akuntan itu sangat penting untuk mengedepankan etika profesi. Nah, ini berikutnya untuk menjaga supaya profesi akuntan itu terus mengedepankan etika, itu dari asosiasi profesi tentu harus ada yang namanya kode etik, gitu ya. Jadi ini adalah produk utama IAI, ada standar akuntansi keuangan, ada kode etik, ada standar profesi jasa akuntan. Karena IAI itu kan menaungi yang namanya KJA, Kantor Jasa Akuntan, gitu ya. Kalau di IAPI itu ada KAP, Kantor Akuntan Publik. Semuanya sama, punya kode etik, punya standar profesi masing-masing. Termasuk juga supaya kompetensinya itu sama antara yang menyusun laporan keuangan, yang nanti akan mengaudit dan seterusnya, baik IAI, IAPI itu sama-sama selalu mengadakan yang namanya sertifikasi. Ya, Bu Betty pernah bercerita ada berbagai sertifikasi yang bisa diikuti. Nah, ini diantaranya kalau yang diselenggarakan oleh IAI, gitu ya. Termasuk melalui perguruan tinggi supaya kalian mengenal lebih dekat terkait dengan profesi akuntan. Nah, jangan lupa ada yang namanya anggota muda IAI. Nah, ini biasanya IAI itu mengadakan aspiring professional accountant atau apa gitu ya. Bu Betty pernah jadi panitia apa ini waktu menyelenggarakan di Semarang. Kemudian kalau di IAPI itu ada yang namanya CPED, ya, CPEDs, itu juga dalam rangka menyiapkan akuntan publik atau auditor independen masa depan. Jadi kalian silahkan nanti bergabung di sana. Nah, jadi ini ya, semua profesi baik IAI maupun IAI sama melakukan seperti ini, mulai dari pelayanan keanggotaan, melaksanakan pendidikan profesional. Jadi baik itu akuntan profesional yang punya gelar CA, yang punya kemudian akuntan publik yang punya gelar CPA, itu mereka harus yang namanya menjalankan pendidikan profesional. Jadi kayak Bu Betty itu dia harus mengumpulkan poin atau namanya SKP, ya. Harus update pelatihan, kemudian update kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan IAI, IAPI supaya informasi dan kompetensinya itu tetap terjaga, gitu ya. Semua asosiasi profesi seperti itu, termasuk dokter, kemudian apoteker dan seterusnya, ada yang namanya pendidikan profesi. Gitu. Jadi setelah mendapatkan gelar, setelah bekerja, itu kemudian tidak diem, tetapi harus update ilmu melalui pendidikan profesional berkelanjutan atau PPL namanya. Tuh. Nah, termasuk juga ikut sertifikasi-sertifikasi yang dijalankan gitu supaya tetap bisa menjaga kode etik dan bekerja secara profesional. Tuh. Gitu ya.
Jadi itu terkait dengan profesi akuntan dan kenapa profesi akuntan itu harus mengedepankan profesional dan juga etika. Tuh.